bisa berkumpul kembali. Selamat datang kepada ibu-ibu dan kami ucapkan terima kasih atas kehadirannya pada hari ini. Apa kabar ibu-ibu? Semoga sehat selalu pada hari ini dan mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini Allah jaga kesehatannya sehingga kita bisa tetap terus menambah ilmu kita. Ibu, apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya? Apakah rencana yang dituliskan Ibu di tampil janji diri sudah diterapkan? Apa tantangan yang dihadapi ibu-ibu sekalian ketika mengerjakannya? Mungkin satu-satu Ibu bisa memberikan jawaban. Terima kasih atas jawaban yang diberikan ibu-ibu. Hari ini kita akan belajar tentang mendukung perawatan ibu sehari-hari. Nah, kalau melihat dari judul ini, menurut ibu-ibu apa tujuannya? Nah, mungkin ibu bisa memberikan satu jawaban atau pendapat, silakan. Terima kasih ibu atas jawabannya, bagus sekali. Baik, sekarang kita akan buat irial terkait materi ini. Jadi kalau nanti saya bilang ibu hamil, ibu jawab dirawat dong. Kita coba ya. Ibu hamil, dirawat dong. Oke, semangat ibu-ibu. Yang ibu-ibu yang hadir pada hari ini, apa ada yang sedang hamil? Ini biasanya nih menurut ibu-ibu, apa nih yang biasa dimakan atau diminum bagi ibu hamil dalam sehari-harinya? Ibu sekalian, makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil. Untuk apa? Yaitu untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang itu bisa menyebabkan atau mengakibatkan anak stunting, anak lahir stunting. Baik, ibu-ibu sekalian, saya akan membagi ibu-ibu sekalian pada dua kelompok. Nah, kelompok pertama, nanti ibu-ibu yang kelompok pertama ini akan menjelaskan atau memberikan mendiskusikan dalam kelompoknya. Yang pertama, apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Kemudian dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi. Untuk ibu yang kelompok 2 yang telah kita bagikan tadi, ibu kelompok 2 akan membahas atau mendiskusikan di kelompoknya, yaitu tentang apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil. Kemudian bagaimana sih cara mendukung ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi. Ibu-ibu, saya silakan untuk berdiskusi mungkin. Baik, ibu-ibu sekalian, kelompok 1 dan kelompok 2 yang telah mendiskusikan, kita minta mungkin kelompok 2 dulu nih yang presentasikan hasil diskusinya, silahkan. Biasa untuk kelompok 2, apa pendapat dari kelompok 1 nih terkait presentasi dari kelompok 2? Nanti juga kita harapkan dari kelompok 2 bisa memberikan pendapat hasil dari presentasi dari kelompok 1. Silahkan. Oke, kalau alhamdulillah, terima kasih ibu yang telah memberikan pendapatnya kepada kelompok 2 yang telah presentasikan. Untuk selanjutnya kita mintakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya kepada kita semua. Silahkan kelompok 1. Terima kasih kelompok 1 yang telah presentasikan. Kita berikan aplaus untuk kelompok 1. Ibu sekalian, sekarang silahkan buka buku KIA yang ibu-ibu bawa pada hari ini dari rumah. Silahkan buka bagian porsi makan dan minum ibu hamil untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian perawatan sehari-hari ibu hamil. Nah, ini ada contoh TTD, tablet tambah darah, yang ibu-ibu sudah tahu semua, yang ibu sudah biasa makan ketika ibu hamil. Ibu hamil, ibu-ibu sekalian, itu perlu makanan yang bergizi seimbang dan meminum tablet
tambah darah atau TTD setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Nah, keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum TTD. Keluarga juga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Baik, dari kelompok ibu yang 1 dan 2 tadi, masing-masing kelompok coba masing-masingnya membuat denah ruangan rumah, seperti ada ruang tamu, ruang kamar mandi, dapur, kamar tidur, dan lain-lain. Kemudian ibu-ibu mendiskusikan di kelompoknya, menuliskan aktivitas kegiatan yang biasa dilakukan ibu hamil ini di masing-masing ruangan, dari bangun pagi kemudian sampai tidur kembali. Misalnya ketika dia bangun tidur dari kamarnya, apa yang dia lakukan. Kemudian setelah bangun tidur, kemudian ibu-ibu mungkin ke kamar mandi dan seterusnya sampai kemudian mau tidur kembali. Aktivitas sehari-hari 24 jam di masing-masing ruangan itu ibu amati apa yang biasa dilakukan oleh ibu hamil. Baik ibu-ibu, terima kasih atas mendiskusikan tentang tadi membuat aktivitas, mencatat aktivitas ibu hamil kesehariannya. Kemudian ibu-ibu, nih saya ingin menanyakan kepada masing-masing kelompok 1 dan 2, apa kegiatan yang paling sering dilakukan ibu hamil? Ini kan ibu tadi sudah hasil mempresentasikan pengamatannya dalam kelompok masing-masing. Berapa lama nih ibu hamil melakukannya? Kemudian apa pengaruhnya kepada ibu hamil dan janin yang dikandungnya? Kemudian apa peran anggota keluarga untuk membantu aktivitas kegiatan ibu hamil di masing-masing ruangan? Nah, ibu hamil, ibu-ibu sekalian, menjaga kebersihan diri ibu hamil perlu menjaga kebersihan diri dan istirahat yang cukup untuk memastikan kesehatan ibu dan janin. Nah, keluarga dapat mendukung ibu hamil berbagi peran dalam menyelesaikan pekerjaan rumah tangga, sehingga ibu hamil mempunyai cukup waktu untuk istirahat. Keluarga dapat mengingatkan ibu hamil untuk menjaga kebersihan diri, mandi, gosok gigi, cuci rambut, ganti pakaian, dan cuci tangan pakai sabun. Ibu-ibu sekalian, ibu hamil mengalami berbagai macam perasaan, baik senang, sedih, semangat, tertekan, khawatir, dan sebagainya. Hal ini wajar terjadi dalam masa kehamilan. Nah, keluarga dan lingkungan perlu memberikan lebih banyak perhatian dan waktu kepada ibu hamil untuk mengungkapkan perasaan, ide, dan pengalamannya. Mungkin bisa curhat, ngobrol, diskusi. Nah, ini sehingga akan membantu ibu hamil merasa senang atau bahagia karena mendapat perhatian yang cukup. Nah, hal ini akan berpengaruh baik pada kondisi ibu hamil dan janinnya. Ibu sekalian, ini saja mungkin materi kita pada hari ini. Untuk itu saya harapkan kepada ibu-ibu sekalian bisa menuliskan rencana terkait materi ini dalam kertas tabel janji diri yang ibu-ibu pegang pada hari ini. Silahkan buat rencana di tabel, kemudian nanti disilahkan kan kepada saya sebagai fasilitator pertemuan kita pada hari ini. Itu saja mungkin untuk pertemuan kita hari ini. Kalau ibu-ibu ingin tahu lebih lanjut tentang materi ini, bisa menghubungi SDM Kesos, bisa ke pendamping PKH, TKSK, dan lain-lain tenaga kesehatan. Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa untuk pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.